Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah dulur semua, konco dimanapun berada, alhamdulillah pekan ini kita bertemu dalam keadaan insyaallah sehat. Dan saya juga sampaikan salam sehat untuk seluruh dulur semua dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Kalaupun belum sembuh, semoga diberikan Allah ketabahan, kesabaran, keikhlasan, sehingga sakit itu menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat di sisi Allah. Dulur, pekan ini saya ingin bicara tentang ini. Bukan tentang bibir, tetapi tentang lisan. Ya, jadi dalam beberapa pekan terakhir ini, terutama sepekan terakhir inilah, saya sebenarnya masih berkabung karena ya kalau pekan lalu kemarin waktu jam sekian saya baru saja kehilangan kakak ipar saya. Tapi begitu saya selesai kajian, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya saya mendapat kabar juga bahwa kakak kandung saya yang kedua juga meninggal dunia. Jadi dalam satu hari beliau berdua, kakak saya dan istri saya meninggal. Saya juga menyampaikan bagi dulur-dulur yang mendengar siaran ini yang mungkin mengenal kakak saya, Gus Amirul Mukminin, tolong dimaafkan seluruh kesalahan-kesalahan beliau dan juga baik ucapan kata maupun tindakan, dan jika ada sangkut paut dalam hal apapun, janji atau pinjaman atau apa, monggo tolong hubungi kami. Sekali lagi, itu juga yang saya maksud sebagai tamparan untuk saya untuk benar-benar ke depan hati-hati. Dan saya pekan ini pengen ngajak juga dulu untuk hati-hati juga tentang bagaimana menjaga ke depan. Saya benar-benar ketika ditinggalkan oleh kakak saya itu membuat saya benar-benar terduduk ya, menjadi tafakur. Tafakur saya begini. Kakak saya masih umurnya muda, saya juga masih muda, saya juga tidak tahu kapan akan dipanggil Allah. Tapi introspeksi saya adalah ke diri saya sendiri itu. Terutama saya kemarin dapat peringatan dari satu ayat yang saya baca di Al-Quran tentang bagaimana dosa-dosa yang kadang kita anggap remeh ya. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan. Nah, satu hal yang saya kemudian lakukan introspeksi itu adalah tentang bahaya lisan dulu. Jadi kematian-kematian yang mendadak di kanan kiri saya, di kerabat saya, itu membuat saya berpikir tentang bagaimana introspeksi saya. Karena saya juga tak pelak suatu saat juga akan dipanggil Allah itu. Nah, satu di antara hasil introspeksi saya adalah saya harus mulai pertama menobati apa yang pernah keluar dari lisan saya. Iya, betul ini. Jadi orang kadang menganggap enteng sesuatu yang muncul dari lisannya, padahal itu sesuatu yang sangat berat. Jadi dalam satu ayat di Al-Quran itu disebutkan gini, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jadi di sini disebutkan idza talaqawnahu itu, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong bi alsinatikum dengan mulut ke mulut itu ya. Wa taquluna bi afwahikum itu, dan kamu mengatakan dengan mulutmu juga setelah mendengar dari lisannya banyak orang, ma laysa lakum bi ilm, apa yang kamu tidak tahu sama sekali, tidak punya pengetahuan tentang hal itu, berita bohong nih terutama. Wa tahsabunahu, dan kamu mengira bahwa berita bohong yang kamu sampaikan dengan lisanmu itu tadi hayyinan, sesuatu yang remeh, enteng, ringan, biasa saja. Itu.
Padahal wa huwa indallahi, padahal berita bohong tadi indallah di sisi Allah itu azim, gede banget. Konsekuensinya, dosanya, tanggung jawabnya. Nah, saya kembali ke diri saya dulu. Jadi begitu saya baca ayat ini, saya langsung begini, saya langsung jabri tuh. Di grup-grup WA yang saya kenal, yang saya banyak berinteraksi itu ya. Saya jabri begini. Dulur, jika seandainya selama saya berinteraksi dengan dulur-dulur ini ada salah ucap, salah kata, salah maksud dari apa yang saya sampaikan dan itu menyakiti hati Bapak Ibu sekalian, dulur semua, tolong dimaafkan betul. Saya bilang gitu. Saya tulis itu panjang lebar. Dan jika memang ada dan malu untuk mengatakan di grup ini, tolong jabri saya. Tolong jabri saya. Grup saya sebar banyak. Dan yang ini jadi pelajaran dulu. Alhamdulillah, saya dikagetkan banyak hal. Jadi alhamdulillah gitu, dikagetkan banyak hal. Kenapa? Karena saya dijabri, Gus, sekitar 9 tahun yang lalu. Gitu. Satu di antara jabri ini yang saya ingin ceritakan. Sekitar 9 tahun yang lalu, saya benar-benar sakit hati terhadap Gus Glory. Dia ceritakan itu. Waktu itu Gus Glory lagi berkunjung ke satu daerah, lalu berhenti di satu depan masjid, lalu bersama dengan satu Gus yang lain lagi nyuci mobil, dan waktu nyuci mobil itu saya datang untuk menitipkan sedekah saya, dan sedekah saya itu 200.000. Sekitar 2-4 tahun yang lalu atau gimana tuh, 200.000. Dan ketika 200.000 itu disampaikan, saya melihat waktu menerima ucapan saya untuk titip sedekah 200.000 itu, Gus Glory ketawa, tersenyum bersama Gus itu. Dalam hati saya, Gus, kata dia dalam WA itu, Gus Glory kok ngenyek sekali, kok meremehkan sekali. Mentang-mentang cuma 200.000 lalu meremehkan sedekah saya. Saya waktu itu berpikir gitu, Gus. Tapi dengan permintaan Gus Glory itu saya maafkan, Gus. Saya senang tapi campur kaget dulu. Senangnya karena alhamdulillah saya diingatkan sekarang sebelum saya mati sehingga saya bisa minta maaf. Tapi kagetnya betapa hal yang sama sekali saya tidak duga, bahkan saya sudah lupa. Ternyata itu membekas di hati manusia, di hati sesama. Di hati sesama. Lalu ada jabri lagi. Oh ya Gus, mohon maaf nih. Saya pernah bareng sama Gusnya dari bandara, dari satu mobil. Lalu waktu itu Gus dengan berseloroh bilang bahwa ini bangsa ini rusak gara-gara kelompok ini. Selorohan Gus itu menyakiti saya karena saya masuk di dalam Gus menyebut satu daerah gitu. Saya kaget. Padahal waktu itu saya bicara dengan begitu itu karena kita sedang guyon dengan dia. Betapa dulur, bahkan hal yang kita anggap guyon sekalipun itu ternyata di satu titik untuk orang yang berbeda itu menyakiti hatinya. Nah ini saya jadi ya Allah, betapa banyak nanti tuntutan-tuntutan di akhirat yang kita anggap tadi itu, ya kan? Wa tahsabunahu hayyinan. Kita menganggap itu sesuatu yang ringan. Saya oke lah kalau ada para provokator di media yang suka mengadu domba bangsa dengan mengangkat isu-isu ras, isu-isu agama dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia seperti enteng saja, udahlah biar itu urusan dia. Saya kembali ke saya sendiri gitu. Betapa kadang hal-hal kecil itu nanti kalau mereka mungkin ya sudahlah, nggak tahu Allah alam apakah dia percaya tuntutan akhirat atau enggak. Tapi sebelum sampai ke bicara tuntutan akhirat dulu, bicara di kita aja, betapa bahayanya lisan. Kalau kita lihat sejarah ya,
Salah satu dari perang besar di muka bumi ini yang pernah terjadi sepanjang sejarah adalah perang besar baik perang dunia 1 maupun perang dunia 2. Nah, satu di antara perang perang dunia 1 maupun perang dunia 2 itu disebabkan oleh apa? Oleh lisan dulu. Oleh provokasi, oleh hoax. Iya. Jadi satu di antara perang besar perang dunia itu adalah ada sekitar 9 orang perwira SS Nazi yang waktu itu kemudian ingin memprovokasi perang, lalu dia menculik orang-orang Polandia, lalu kemudian dibawa ke satu tempat di Jerman, lalu disetting seolah-olah orang-orang Polandia ini sudah menyerbu dan menguasai stasiun radio di Jerman, dan diumumkan sehingga Jerman kemudian merespon dengan menginvasi lebih dahulu Polandia. Invasi Jerman ini yang kemudian memantik koalisi orang Eropa yang kemudian terjadi perang besar itu. Nah, hanya dari mulut, siaran radio. Nah, kalau kita melihat ini Dulur, maka ayo kita kembali bahwa hati-hati sekali menjaga lisan kita. Betul, hati-hati sekali. Kalau kita punya dosa kepada Allah Dulur, itu gampang. Minta ampunnya kepada Allah gampang. Dimanapun kita bisa, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Tetapi kalau dosa dengan sesama ini yang repot. Dan betul, saya coba itu minta maaf ke beberapa orang itu. Bahkan memintakan maaf kepada orang-orang tertentu, untuk orang-orang tertentu juga. Itu jawabannya ada yang begini tuh. Gus, kalau kita ditempeleng, gini, plok gitu ya. Itu setelah sakit plek, sakitnya hilang Gus. Tapi kalau yang ditempeleng itu hati Gus, dengan lisan, yang disebut dengan kekerasan verbal. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh lidah kita ini, lisan kita ini, nggak bisa hilang Gus. Sakitnya itu sampai mendarah mendaging. Nah, kalau udah kayak gini, repot dulu, repot ini sudah. Ya, jadi saya ingin berbagi aja. Kemarin saya ngobrol dengan mas saya, kemudian adik saya, nyoba introspeksi diri masing-masing. Oh, ternyata ceritanya muncul banyak sekali itu. Ternyata cerita yang muncul, kemudian ternyata beliau-beliau juga punya pengalaman yang banyak ketika di mata para santri. Kita kan, misalnya posisi-posisi kayak kita itu kan sering kadang abai ya. Ternyata cerita banyak sekali. Ada yang gini, ada kakak saya itu, Gus Khosiin itu cerita, iya bener, saya itu ketemu sama seseorang ketika, coba kamu coba kemarin kalau misalnya sekolah lah enggak gini, wah ini gara-gara Gus ini, saya enggak sekolah ini gara-gara Gus. Wih itu, loh kenapa? Kaget Gus Khosiin. Saya ini dulu pernah ketika sekolah, Gus Khosiin ngomong gini, hati saya sakit sekali sehingga saya, wah ternyata dulu. Padahal Gus Khosiin buat saya, kakak saya yang satu ini, orangnya lembut sekali, jarang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati buat saya gitu ya. Dan banyak orang juga yang menyaksikan. Tapi begitu detilnya Gus Khosiin di dalam melakukan evaluasi diri, muhasabah binafsi, ketemu tuh celah di mana kemudian ternyata ada noda juga ketika secara tanpa sadar, secara tanpa sengaja menyakiti hati orang. Dulu. Iya. Akhirnya Gus Khosiin minta maaf, sudah gimana caranya aku biar dimaafkan? Gimana caranya? Ya, ini sekedar berbagi ya. Jadi saya bersama Gus dulur itu diajarin sama abi saya. Saya pernah dulur diajak sama abi Muhtar, guru saya, itu terbang ke Jambi, dari Surabaya terbang ke Jambi. Setelah dari Jambi perjalanan darat sekitar 8 jam ke tempat desa itu. Setelah di desa itu karena memang terputus karena perjalanannya harus lewat sungai. Kami harus naik pompong kecil itu menyusuri sungai. Setelah dari 8 jam perjalanan, pesawat berapa jam tadi, lalu kemudian menyusuri pompong. Pompong ini hampir 2 jam juga. Nah setelah pompong ini terakhir itu di akhir sungai itu kandas. Nah ketika kandas kita harus jalan kaki. Waktu itu hujan, jadi bacek berkilometer. Untuk sampai di mana? Ternyata beliau ngajak saya ke satu makam.
Makam siapa? Makam seorang santri yang Pak Guru, ayah saya Abi Muhtar, merasa bahwa dulu beliau pernah bentak santri ini. Dan beliau yakin waktu itu bisa jadi, sangat mungkin orang ini sakit hati. Sehingga terbang ratusan kilometer atau mungkin ribuan kilometer, lalu berkendaraan lagi sekian jam, lalu naik perahu, lalu jalan kaki, hanya untuk minta maaf di atas makamnya. Kenapa? Si santri ini sudah wafat. Beliau sebutkan detil. Pelajaran itu dulu begitu membekas dalam diri saya, betapa bahwa untuk sebuah kata maaf itu beratnya seperti itu, baru satu orang. Saya juga diajarin oleh Abi Muhtar, Gus, kata beliau, posisi sampean itu adalah posisi yang sangat beresiko, yang sangat rentan untuk melakukan kesalahan lisan. Posisi sampean Gus, anak seorang kiai yang mungkin juga banyak dihormati. Mungkin sampean juga merasa wajah yang nggak terlalu jelek, merasa mungkin ganteng, mungkin merasa cantik istri atau anak sampean. Sampean juga mungkin merasa punya duit, punya ekonomi cukup, juga mungkin merasa punya ilmu. Posisi-posisi ini sangat rentan untuk membuat sampean lepas lisan, lepas kendali terhadap lisan sampean. Ketika misalnya menghina sesama tanpa sadar, meremehkan sesama tanpa sadar, terhadap entah itu terhadap istri, istri terhadap suami, suami terhadap istri, ini bahayanya. Dulur, ayo, saya hati-hati. Terutama ini yang berpasangan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, ya toh, kiai terhadap santrinya. Hati-hati. Kadang kita bermaksud tapi menyakiti. Tetap minta maaf, mungkin suami sama istri tetap harus minta maaf. Istri terhadap suami juga harus tetap minta maaf. Terhadap siapapun, anak terhadap orang tua terhadap anak, semua dulu. Dan itu kalau nggak ditobati, kata Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat muttafaq alaih, bahwa nanti orang-orang yang karena lisannya itu menyakiti orang, ya toh, itu akan dimasukkan neraka yang lebarnya seperti barat dan timur. Karena bahaya lisan. Sebelum sampai bicara neraka ancamannya, di sini pun di mana lisan itu bisa begitu menyakiti hati. Dulur, diceritakan bahwa di dalam kubur itu ada orang yang sudah begitu banyak amal sedekahnya, sudah sebegitu banyak amal ibadahnya, tapi terhapus habis karena dia sering menyakiti hati orang lain. Hati-hati dulur, posisi kita semakin tinggi itu semakin rentan untuk menyakiti hati sesama insani. Karena itu sebelum kita mati, saya mengajak dulur-dulur semua untuk, dulur, bahaya lisan begitu tajam. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberi satu clue. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, hal yang baik saja. Atau kalau tidak mampu, keep silent, diam. Terhadap hoax, jangan suka disebarkan. Sekarang bahkan jari-jari kita pun ikut-ikutan jadi tajam. Ya, ikut-ikutan jadi tajam. Kalau dulu yang tajam lidah kita, sekarang jari-jari kita pun ngeklik, nge-like, nge-share, jadi tajam. Komen, jadi tajam. Sekali lagi, kalau hati manusia yang disakiti, kita sulit kalau nggak minta maaf. Coba bayangkan, kalau kita pernah menyakiti di masa ketika SMP, lalu SMA, lalu pas kuliah, lalu pas dewasa, lalu sudah berkeluarga, betapa banyak yang harus kita minta maaf. Maka dulur, terakhir, sebelum saya akhiri, mulailah dari menobati apa yang telah lalu. Mintalah maaf terhadap siapapun sebelum ajal menjemput. Sangat banyak mungkin, seperti pengalaman saya tadi, ketika mulai muncul, saya ini masih banyak ini jabri-jabri yang datang. Alhamdulillah saya masih bersyukur karena masih bisa menobati. Daripada nanti saya mati, malah keluarga saya yang repot untuk memintakan. Sekarang saya alhamdulillah sudah bisa menobati. Pelan-pelan, meskipun saya yakin banyak sekali masih. Karena saya rasa lidah saya memang kadang tajam. Setelah itu, ayo berusaha untuk ke depan. Menjaga lisan kita. Jaga lisan kita. Betul, jaga lisan kita. Jauhkan dari lisan yang tajam. Ilat landep istilah Jawa.
ya, baik kepada suami, kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, bahkan kepada siapapun. Lalu tadi itu kata Rasulullah, katakan kebaikan, atau kalau nggak mampu lebih baik diam. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, tanggung jawab akhirat jauh lebih besar, tanggung jawab kubur jauh lebih besar. Mending kita sekarang korban perasaan di sini untuk meminta maaf, jangan malu, jangan gengsi, demi keselamatan kita di akhirat nanti. Lalu kemudian jaga diri, jaga lisan kita, kendalikan pikiran kita, kendalikan hati kita, agar sesuai dengan rahmat Allah di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.